Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Afifah dengan NIM 221080281. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dan suasana hati. Apa itu emosi dan suasana hati? Sebelumnya, di sini ada pengertian afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Berikutnya ada pengertian emosi. Emosi ini merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang selanjutnya ada pengertian suasana hati. Suasana hati ini adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya ada relasi afeksi, emosi, dan suasana hati. Yang pertama ada afeksi. Afeksi didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati. Berikutnya ada emosi. Emosi ini disebabkan oleh kejadian spesifik. Emosi ini sangat cepat durasinya dalam hitungan detik atau menit. Kemudian spesifik dan banyak. Yang dimaksudkan di sini adalah spesifik dan banyak itu ada beberapa hal, yaitu kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan rasa terkejut. Dan biasanya emosi ini disertai ekspresi wajah yang jelas. Yang terakhir ada berorientasi tindakan. Selanjutnya ada suasana hati. Penyebab dari suasana hati ini seringkali umum dan tidak jelas. Berakhir lebih lama dari emosi dalam hitungan jam atau hari. Lebih umum ini ada dua dimensi utama, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Kemudian biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas dan bersifat kognitif. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya, jika seseorang kasar kepada Anda akan merasa marah. Emosi intens ini mungkin datang dan pergi dengan cepat. Ketika Anda dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa sedih selama beberapa jam. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Berikutnya ada emosi dasar. Emosi meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, terkejut, bahagia, berharap, gembira, suka, bangga, dan antusias. Sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tetapi dalam pendekatan ini, beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Kemudian ada suasana hati dasar. Afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan pada ujung tertinggi, serta kebosanan, depresi, dan kelesuan pada ujung terendah. Berikutnya ada afeksi negatif, adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tertinggi, dan kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung terendah. Selanjutnya ada
fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Emosi kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kunci dari emosi yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan. Berikutnya, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungan antara emosional dan sikap moral. Berikutnya ada beberapa sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, waktu dalam hari. Selanjutnya ada hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial. Berikutnya ada tidur, olahraga, umur, dan yang terakhir ada gender. Kemudian selanjutnya ada emosi pekerja. Sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi secara interaksi interpersonal di tempat kerja. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan. Emosi pekerja ini menciptakan dilema bagi pekerja. Selanjutnya ada ketidaksesuaian emosional. Feel emotion adalah emosi aktual individu. Displayed emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Dalam hal ini kita diharapkan menampilkan emosi-emosi positif seperti kebahagiaan dan semangat serta meredam emosi-emosi negatif seperti rasa takut, amarah, jijik, dan rasa tidak suka. Selanjutnya ada affective event theory. Sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerja yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Yang selanjutnya ada AET menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja. Dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Yang selanjutnya ada kemampuan seseorang dalam kecerdasan emosional. Di sini ada 3. Yang pertama ada memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua ada memahami tentang makna emosional tersebut. Yang terakhir ada mengatur emosional seseorang dalam model alur. Dalam hal ini, beberapa penelitian menyatakan bahwa AI memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan. Studi lain mengatakan keberhasilan dan kegagalan dievaluasi dari 6 kualitas. Yang pertama ada komunikasi, kemudian organisasi, kemampuan berpolitik, pandangan ke depan, pengetahuannya, dan kecerdasan emosional. Selanjutnya ada meningkatkan kecerdasan emosional. Dalam hal ini, 6 kunci meningkatkan kecerdasan emosional menurut Preston Ni. Yang pertama, ada kemampuan untuk mengurangi emosi negatif. Yang kedua, ada kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola stres. Yang ketiga ada kemampuan untuk menjadi asertif dan ekspresikan emosi yang sulit ketika perlu. Yang keempat ada kemampuan untuk tetap proaktif, tidak reaktif dalam menghadapi orang yang sulit. Yang kelima ada kemampuan untuk kembali bangkit dari kesulitan.
Dan yang terakhir ada kemampuan untuk mengekspresikan kedekatan hubungan personal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.